remaja Nagikeo, perkenalkan, nama saya Margareta Kristiani Vanessa, biasa dipanggil Tasya. Saya kelas 9 dari SMP SMK Dewi Serdang. Nah, teman-teman tahu nggak kalau di Kabupaten Nagikeo, Dinas Kesehatan mengeluarkan sebuah program baru dengan nama Ceria Cetimdikbud. Kira-kira kenapa sih Dinas Kesehatan mengeluarkan program seperti itu? Yuk simak video berikut ini. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengumumkan bahwa NTT menjadi provinsi dengan tingkat kasus stunting tertinggi di Indonesia dengan prevalensi 35,3%. Lalu, berapa persen penderita anemia yang ada di Indonesia? Menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018, sebanyak 32% atau 3 dari 10 remaja Indonesia menderita penyakit anemia. Selain itu, terjadi kenaikan angka stunting di tahun 2022. Tahun 2021, angka stunting hanya 9,16%. Kemudian di tahun 2022, naik menjadi 10,37%. Untuk itu, salah satu solusi yang dikeluarkan pemerintah adalah melakukan pendampingan dengan remaja putri demi mencegah stunting dan anemia dengan memanfaatkan teknologi. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas pencegahan stunting dan anemia melalui teknologi. Sebelum mulai, kita harus tahu dulu nih, apa itu stunting dan apa itu anemia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang akibat kekurangan gizi pada anak usia 0-59 bulan. Sedangkan anemia adalah kondisi kekurangan jumlah sel darah merah atau penurunan hemoglobin yang biasa terjadi pada remaja. Kira-kira bagaimana caranya kita bisa tahu seorang anak itu stunting atau anemia? Jadi gejala stunting adalah pertumbuhan tulang yang tertunda, berat badan lebih rendah dari anak seusianya, sang anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan teman seusianya, dan proporsi tubuh yang cenderung normal namun terlihat lebih muda atau lebih kecil dari anak seusianya. Sedangkan gejala anemia adalah pusing dan sakit kepala, lemas dan mudah lelah, napas sesak, nyeri pada dada, kulit terlihat pucat, kaki dan tangan dingin, detak jantung yang tidak beraturan, dan yang terakhir lebih sering mengantuk. Penyebab anemia adalah kurangnya asupan zat besi, haid, kebiasaan minum teh dan kopi, serta penyakit-penyakit tertentu. Penyebab stunting adalah ketika sang ibu hamil tidak mendapatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi. Pada kasus ini juga bisa disebabkan akibat remaja putri yang terkena anemia sehingga berisiko melahirkan seorang anak dengan berat badan yang rendah. Lalu penyebab stunting adalah ketika sang ibu hamil tidak mendapatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi. Pada kasus ini, stunting juga bisa disebabkan oleh remaja yang menderita anemia. Ketika menjadi ibu, dia berpotensi melahirkan seorang anak dengan berat badan yang rendah atau stunting. Anemia dan stunting itu berkaitan. So, untuk mencegah stunting, kita dapat mulai dengan mencegah anemia pada remaja putri sejak saat ini. Bisa kita lihat kan kalau anemia dan stunting itu berkaitan. So, untuk mencegah stunting, kita dapat mulai dengan mencegah anemia pada remaja putri sejak dini demi memutus rantai kasus stunting di Nagikeo. Pencegahan stunting dan anemia juga dapat kita lakukan melalui teknologi. Di era globalisasi seperti sekarang ini, hendaknya kita memanfaatkan hal-hal tersebut untuk hal-hal yang baik. Contohnya mencari tahu tentang pengetahuan ataupun kesehatan, kemudian membagikan pesan-pesan tersebut kepada orang lain melalui sosial media. Dengan adanya program Ceria Cetimdikbud, kita dapat menekan angka status anemia dan stunting di Kabupaten Nagikeo untuk NTT. Yuk, bijak gunakan teknologi dan jadilah remaja sehat bebas anemia demi generasi no stunting. Salam sehat untuk kita semua. Thanks for watching and bye-bye.